Ketika Cakrabirawa dibentuk sebagai pasukan khusus yang istimewa, maka Presiden Soekarno berpandangan pasukan yang jadi pengawalnya itu harus terdapat orang-orang pilihan untuk menjadi salah satu komandannya. Pendek kata, pasukan ini harus dipimpin oleh prajurit yang memang punya kemampuan istimewa. Maka, tulis Patrick Matanasi dalam buku Pasukan Komando, Pasukan Hantu Pengukir Sejarah Indonesia, yang ditulisnya, Soekarno pernah memilih Andi Aziz untuk menjadi salah satu komandan dari pasukan ini. Pertimbangan Soekarno, karena Andi Aziz adalah orang Indonesia yang pernah mendapat pendidikan komando di Inggris selama Perang Dunia Kedua. Andi Aziz mungkin satu-satunya orang Indonesia yang mendapat latihan pasukan komando saat itu. Andi Aziz juga orang Indonesia yang ikut menjadi bagian, walau tidak secara langsung, dari kelahiran pasukan-pasukan komando dunia seperti SAS milik Inggris dan KST Belanda. Andi Aziz, seperti halnya Westerling, merupakan orang-orang yang luar di negeri Belanda yang ikut membebaskan Belanda dari pendudukan Jerman. Sebagai bekas prajurit komando berpengalaman, Soekarno menganggap Andi Aziz cocok untuk posisi ini. Apalagi, Andi Aziz pernah menjadi ajudan Presiden Negara Indonesia Timur sebelum RIS dibubarkan dan hanya menjadi Republik Indonesia. Sebagai orang yang dianggap bersalah dan terpuruk, pihak Soekarno, kata Patrick Matanasi dalam bukunya, mungkin berpikir bahwa Andi Aziz bersedia menerima tawaran untuk masuk Cakrabirawa. Apalagi ketika tawaran ini diberikan, Andi Aziz masih meringkuk di penjara. Menurut pihak Soekarno yang diwakili oleh ajudannya, mungkin Andi Aziz akan menerima tawaran ini. Saat itu Andi Aziz ditahan karena terlibat dalam pemberontakan di Sulawesi. Hal ini berdasarkan pengakuan dari Andi Aziz, yang mengaku pernah didatangi oleh utusan Soekarno, mungkin sabur, untuk menghadap Presiden Soekarno, tulis Patrick Matanasi. Menurut Patrick Matanasi, oleh Soekarno Andi Aziz ditawari menjadi komandan Cakrabirawa, pasukan pengawal Presiden Soekarno. Namun tawaran itu ditolak oleh Andi Aziz. Andi Aziz akhirnya menjalani hukumannya di Jakarta hingga bebas, di mana dia memperoleh keringanan hukuman menjadi 7 tahun. Pembebasan itu bersyarat karena setiap hari Senin Andi Aziz harus melapor pada pihak yang berwajib. Alasan penolakan Andi Aziz jelas karena masih sakit hati dengan sikap pemerintah setelah dirinya mau menyerah walau terlambat. Ketika itu, tanpa diduga, Andi telah diperlakukan layaknya seorang kriminal dan tidak perlakukan layaknya seorang prajurit atau ksatria seperti layaknya dalam tradisi Bugis, di mana lawan pun akan sama dihargai layaknya teman. Penolakan Andi Aziz itu sangatlah wajar dan sakit hati itu membekas begitu dalam diri Andi Aziz. Tawaran Soekarno yang bisa menaikkan derajatnya itu ditolak sebagai wujud kekesalannya. Soekarno pun kehilangan orang berbakat untuk menjadi pengawalnya dalam Cakrabirawa.